Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, informasi pertama datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendesak Kementerian Agraria, Tata Ruang, serta Badan Pertahanan Nasional untuk segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan Undang-Undang Pertanahan. Menyusul semakin maraknya kasus sengketa tanah dan sertifikasi tanah yang terjadi di Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Rapat membahas rancangan undang-undang tentang pertanahan. Anggota Komisi 2 DPR RI Sutriyono mengkritisi proses sertifikasi di Indonesia yang masih lambat dan harus melalui proses yang panjang. Sampai saat ini, baru 49% bidang tanah di Indonesia yang sudah terregistrasi secara resmi. Sutriyono menyayangkan rendahnya capaian sertifikasi pertanahan di Indonesia karena hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kasus sengketa lahan, mulai dari permasalahan tumpang tindih kepemilikan, masalah lahan terlantar, dan bahkan dapat menyebabkan konflik struktural yang melibatkan kepemilikan tanah antara individu dan komunitas. Dengan adanya RUU Pertanahan nanti, itu bisa menuntaskan kasus-kasus ini. Dan tadi kita minta supaya kementerian terkait segera menyampaikan DIM-nya, sehingga harapannya solusi terkait dengan konflik masalah pertanahan secara bertahap kita bisa selesaikan. Tadi disampaikan, kalau dengan metode yang ada saat ini, kata Pak Menteri, bisa sampai 2060 baru tuntas menyelesaikan persoalan sertifikat tanah rakyat Indonesia. Kita tuh tidak ingin seperti itu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan. Menurut Azikin, lambatnya proses legalisasi pertanahan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kepemilikan alat yang memadai di kantor-kantor pertanahan di sejumlah kabupaten dan kota. Azikin mendesak pihak pemerintah untuk segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Pertanahan yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah sertifikasi dan peradilan pertanahan sehingga masalah sengketa tanah di Indonesia dapat segera diatasi secara bertahap. Disebabkan oleh beberapa unsur antara lain, yang pertama, tenaga ukur yang masih terbatas, bahkan tenaga ukur yang ada itu masih tergolong tenaga honorer, sehingga tidak mungkin dia melaksanakan tugas secara optimal. Yang kedua, di hampir seluruh kantor pertanahan daerah ini di kabupaten masih sangat minim yang memiliki alat ukur yang berteknologi tinggi. Nanda Oktaviani dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan penggerak roda ekonomi rakyat yang terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi global. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan dan membantu UMKM pada sektor permodalan agar produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi. Seperti apa liputannya? Berikut kita saksikan bersama-sama. Komisi 6 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, serta Perbankan Nasional melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Dewan terkait penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor UMKM. Komisi 6 juga menyoroti persoalan pemasaran produk-produk hasil UMKM tersebut. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Faridz Al-Fauzi mengatakan, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah sentra kerajinan tangan yang memiliki kearifan lokal dan sudah mendunia, di antaranya pengrajin kain tenun dan batu mutiara. Faridz mengungkapkan, UMKM di Nusa Tenggara Barat mengeluhkan sulitnya memperoleh permodalan dari Perbankan Nasional, sehingga banyak permintaan pasar yang tidak dapat dipenuhi akibat keterbatasan permodalan. Barangkali hanya pemerintah ini perlu selain permodalan dalam rangka meningkatkan produksi, bagaimana melakukan terobosan pasar itu yang harus peran negara di sini. Anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi minimnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di samping itu, pembinaan yang dilakukan oleh kementerian terkait juga dirasa masih kurang. Bambang Haryo meminta seluruh lembaga dan kementerian terkait meningkatkan koordinasinya dalam rangka melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM
karena saat ini pasar bebas ASEAN sudah dimulai. Dilakukan pembinaan dan ini kita harapkan menjadi hasilnya menjadi maksimal untuk dijual ke masyarakat konsumen. Dan tapi tadi saya lebih menekankan kepada Kementerian Perindustrian untuk bisa melakukan sinergi dengan kementerian-kementerian yang lain. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI berharap dengan formasi pimpinan baru di Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menjadikan MKD DPR sebagai lembaga yang independen dan profesional dalam menjaga kehormatan lembaga DPR RI. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai menetapkan pergantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang baru di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, pergantian anggota MKD dari fraksi Partai Golkar yaitu Adis Kadir menggantikan Lili Asjudi Reja telah disepakati secara kolektif kolegial oleh seluruh anggota MKD. Fahri menambahkan rezim peradilan etik yang dijalankan MKD DPR RI merupakan rezim pertama di Indonesia. Ia menjelaskan sidang-sidang yang dilaksanakan di MKD umumnya bersifat tertutup dan tidak harus selalu diselesaikan dalam peradilan hukum. Rezim etika dan kehormatan itu umumnya dia tertutup, ya. Dan sifat dari tertutup itu karena itu terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum dan etika, ya, praduga tak bersalah dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang kan lebih banyak soal pribadi, ya, privat sifatnya. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Hamka Haq menjelaskan, MKD DPR RI tidak hanya melakukan pengawasan yang meliputi tindakan terhadap pelanggaran etik saja, namun MKD juga berfungsi mencegah para anggota DPR dengan memberikan peringatan agar tidak melakukan pelanggaran, baik yang bersifat ringan, sedang maupun berat. Kita dalam hal ini bertugas untuk memperbaiki martabat Dewan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin mengarah kepada kesalahan, maka kita akan memperingati. Itu sebabnya Dewan, Mahkamah ini memiliki dua fungsi. Fungsi pengawasan dalam arti kata pencegahan dan juga fungsi tindakan. Sanika dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.